Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas lagi terkait Bang Haji Rhoma Irama yang diundang ceramah di gedung LD PBNU pada tanggal 18 bulan Februari 2025 yang lalu, yang mana beliau Bang Haji Rhoma Irama ceramah dalam acara tersebut. Kemudian Bang Haji menyinggung masalah nasabah alawi. Namun yang sangat saya sayangkan, ceramah-ceramah Bang Haji dalam acara tersebut justru dijadikan alat framing oleh para muhibbin Ba'alawi. Katanya Bang Haji pengkhianat, katanya air mata Bang Haji air mata bawang, Bang Haji tobatnya tobat sambal dan lain sebagainya. Bahkan saya menemukan salah satu video dari salah satu channel, kayaknya ini muhibbin dari Jawa Barat. Dalam channel tersebut mengatakan bahwa Bang Haji itu public figure, seharusnya tidak ikut-ikutan membahas soal nasabah alawi. Kemudian Bang Haji disebut orang yang pelin-pelan atau tidak konsisten dalam menyikapi polemik nasab ini. Sebelum lebih lanjut saya mengomentari video dari muhibbin tersebut, bagi penonton yang belum subscribe channel saya, silahkan like, komen, kemudian subscribe dan tekan loncengnya demi kemajuan channel ini. Sebelum saya berkomentar atas framing-framing dari muhibbin yang akan saya bahas kali ini, mari kita simak dulu video dari ucapan muhibbin tersebut. Sebagaimana yang dia katakan, ya diundang oleh Amerika, dan kita pun sekarang di YouTube lihat kan fans-fansnya yang di luar negeri itu banyak sekali. Rhoma Irama itu memang beliau itu sosok yang luar biasa, makanya banyak perhatian dan banyak kecintaan. Mailul Kolbi kepada beliau itu besar sekali, ya, punya kecintaan yang besar. Makanya Rhoma Irama ini seharusnya diam saja, netral saja, ya, supaya oleh dua pihak ini masih dicintai, begitu, biar enak harusnya. Dalam video yang baru saja penonton saksikan, muhibbin tersebut mengatakan bahwa Rhoma Irama ini luar biasa, banyak fannya, bahkan sampai ke luar negeri. Beliau adalah public figure, sebaiknya diam saja, nggak usah ikut-ikutan membahas nasabah alawi. Biar apa gitu, kata muhibbin tersebut, yaitu biar tidak ditinggal fannya. Itulah yang diucapkan muhibbin dari Jawa Barat. Namun perlu dipahami bahwa Bang Haji Rhoma Irama itu juga pemeluk muslim yang taat. Bahkan beliau masuk dalam kategori tokoh agama, dan beliau sudah berdakwah dari dulu lewat jalur seni. Kalau harusnya Bang Rhoma Irama ini diam saja, jangan ikut bahas nasab. Alasannya apa? Sedangkan Bang Haji juga punya hak sebagaimana muslim lainnya untuk bersuara apakah nasabah alawi terputus atau tersambung. Karena apa? Karena soal nasabah alawi ini menyangkut kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengaku sebagai turunan Rasulullah, ini setiap muslim berhak untuk mempertanyakan apakah
yang mengaku keturunan Rasulullah itu benar-benar keturunan asli atau hanya cuma ngaku-ngaku. Kemudian mestinya orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, jika memang benar-benar keturunan asli, maka siap untuk diteliti dengan jalur apapun. Dan faktanya, Pak Alawi ini selalu mengelak dari setiap pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang dilontarkan oleh orang-orang yang membatalkan nasabnya. Kemudian, ketika Bang Haji mengambil satu sikap tegas terkait nasab Pak Alawi, dan percaya bahkan hakul yakin bahwa nasab Pak Alawi itu terputus dan tidak tersambung ke Rasulullah, saya justru tanya balik, apa kesalahan Bang Haji? Bang Haji tidak ada salahnya. Bang Haji juga seperti umat muslim lainnya punya hak yang sama mempertanyakan kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan Bang Haji pun punya hak untuk menelitinya. Bang Haji malah tidak memikirkan dalam pengambilan sikap tegas ini, kemudian berujung ditinggal oleh fan-nya. Ini Bang Haji tidak memikirkan. Karena apa? Karena sebuah kebenaran itu harus disuarakan. Artinya Bang Haji itu menyuarakan sebuah kebenaran sesuai penelitian tesis ilmiah bahwa nasab Pak Alawi itu terputus dan tidak tersambung ke Rasulullah. Jiwa Bang Haji itu jiwa pendakwah. Jadi tidak memikirkan ketika Bang Haji memutuskan nasab Pak Alawi, kemudian Bang Haji ditinggalkan oleh para fan-nya, ini Bang Haji tidak memikirkan. Karena langkah yang diambil Bang Haji adalah langkah yang benar. Benar, karena Bang Haji mengikuti sebuah tesis ilmiah. Dan dari hasil tesis ilmiah, nasab Pak Alawi dinyatakan terputus dan tidak tersambung ke Rasulullah, alias bukan sebagai keturunan Rasulullah. Seharusnya malah seorang public figure seperti Bang Haji ini malah bagus kalau bersuara, mengambil sikap tegas, ikut mengomentari terkait nasab Pak Alawi. Dan Bang Haji itu tidak bodoh-bodoh amat, beliau paham agama, cuma dia menekuni seni. Jadi salahnya di mana? Seorang pendakwah, seorang yang paham agama kemudian menekuni seni, ini nggak ada salahnya. Karena soal seni, soal musik, ini secara fikih hukumnya ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Bahkan Imam Mazani dalam salah satu kitab itu menjelaskan bahwa musik itu halal. Karena musik adalah salah satu hal untuk memajukan sebuah negara. Jadi nggak apa-apa. Kemudian mari kita tonton lagi cuplikan video berikutnya dari Muhyiddin tersebut, kemudian akan saya komentari lagi. Makanya saya mengatakan ya pada kasus Rhoma Irama ini, karena dia itu membabi buta sekali omongannya itu, subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Kalau saya itu naudzubillahi min dzalik, harus seperti itu begitu, menunjukkan kebodohan di halayak ramai, kemudian menunjukkan ketidakkonsistenan di dalam berkata di halayak ramai. Itu kalau untuk saya itu sudah siksaan pada dirinya sendiri. Itu sudah siksaan itu. Dia tertutup dari pola berpikir yang benar, tertutup dari membaca ayat dengan pemahaman yang benar. Itu sudah siksa pada dirinya. Jadi tidak usah menunggu Rhoma Irama ini akan wafat dalam keadaan apa. Dia itu sudah sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dikenai azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video yang baru saja penonton lihat, Muhyiddin tersebut bicara, Bang Haji Rhoma Irama membabi buta sekali omongannya. Naudzubillah min dzalik. Harusnya jangan seperti itu. Menunjukkan kebodohan di halayak umum
dan menunjukkan ketidakkonsistennya itu sebuah siksaan untuk dirinya sendiri, tertutup dari berpikir yang benar dan tertutup dari pemahaman dalam membaca ayat Al-Quran. Itu sudah sebuah siksaan. Akan saya komentari satu persatu. Bang Haji Rhoma Irama membabi buta sekali omongannya. Omongan yang mana? Dalam setiap podcast yang Bang Haji tayangkan di channelnya, ini Bang Haji itu sebenarnya netral. Artinya tidak membela Ba'alawi dan tidak membela Kiai Imad. Bahkan Bang Haji ini pernah mengundang baik dari kubu Robitoh Alawiyah maupun mengundang dari orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dari kubu Robitoh Alawiyah diundang tidak hadir. Dari yang membatalkan nasab Ba'alawi banyak yang hadir. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani diundang hadir. Dan banyak lagi yang diundang itu hadir. Dr. Menajem Ali dipanggil juga hadir. Jadi Bang Haji ini pengen mendengar dari kedua belah pihak. Kemudian akan disimpulkan dari argumen-argumen kedua belah pihak. Nyatanya dari pihak Ba'alawi tidak hadir. Lantas Bang Haji Rhoma Irama membabi buta omongannya. Ini di mana? Apakah pada saat ceramah di LGPPNO Bang Haji ngomong-ngomong yang tidak pantas? Tidak kan? Bang Haji hanya menyinggung soal nasab Ba'alawi karena memang Bang Haji ini getol membahas nasab Ba'alawi dalam podcastnya. Nah, soal Bang Haji di situ menangis, kemudian akrab duduk bersama habaib. Ini justru mencerminkan Muslim yang sejati, karena dalam membatalkan nasab Ba'alawi, Bang Haji tidak memusuhi orang-orang dari Ba'alawi. Artinya innal muslim ahul muslim. Bang Haji tetap berteman, Bang Haji tetap akrab, tidak memusuhi. Bukankah ini sikap Muslim yang sejati? Jadi jangan di framing bahwa nangisnya Bang Haji itu sebuah tanda penyesalan telah membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak. Bang Haji nangis itu karena melihat fenomena kejadian bahwa Muslim ketemu Muslim ini saling ibaratnya saling ngotot, yang satu membatalkan nasab Ba'alawi, yang satu tetap kekeh mempertahankan nasabnya. Itu saja. Justru Bang Haji berharap kedua belah pihak itu saling evaluasi diri. Artinya evaluasi diri. Bagi yang membatalkan nasab Ba'alawi, ini katakanlah bahwa nasab Ba'alawi batal, tapi dengan cara-cara yang baik dan benar. Jangan dengan cara yang kasar dan tidak beretika. Artinya sesuai dengan penemuan tesis ilmiahnya, sesuai penemuan data-datanya bahwa nasab Ba'alawi terputus. Kemudian untuk pihak Robitoh Alawiyah pun sama, seharusnya mengevaluasi diri. Ketika memang pihak Robitoh Alawiyah tidak menemukan jawaban atas apa yang dipertanyakan dari pihak pembatal, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya sudah, jangan ngotot, jangan dipertahankan keabsahannya, karena apa yang dikaji oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini sebuah tesis ilmiah berdasarkan keilmuan. Lah kalau tesis ilmiah ini tidak dipercaya, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menimba ilmu? Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa nasab Ba'alawi ini tidak bisa diisbat hanya dengan husnudzon. Karena membahas nasab adalah membahas ilmu yang pasti. Ketika sesuai penelitian ilmiah, nasab Ba'alawi tidak ditemukan ketersambungan kepada Rasulullah. Dan ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan,
ya sudah, berarti nasabah Alawi terputus. Dan seyogianya dari pihak Robitoh Alawiyah sudah mengakui saja, umat muslim Indonesia ini tidak akan memusuhi Pak Alawi. Siapapun yang baik tetap dihormati. Kalaupun dari pihak Robitoh Alawiyah kemudian mengaku bahwa pada akhirnya mereka mengaku bukan keturunan Rasul, Muslim pribumi tidak akan menghina. Muslim pribumi justru akan salut dan bangga. Dan akan tetap menghormati. Karena menghormati satu sama lain, ini adalah hak setiap individu. Satu. Kemudian kata Muhyiddin tersebut dalam channelnya mengatakan, Bang Haji menunjukkan kebodohan di halayak umum dan menunjukkan ketidakkonsistennya. Itu sebuah siksaan untuk dirinya sendiri. Tidak konsisten yang gimana? Saya tekankan sekali lagi, saya jelaskan sekali lagi bahwa tangisan Bang Haji di gedung LD PBNU itu bukan berarti menyesali telah membatalkan nasabah Alawi, tetapi menyesali sebuah fenomena muslim dan muslim ini bertikai membahas nasab. Yang satu memframing dalam mempertahankan nasabnya. Kemudian saya tidak memungkiri bahwa dari oknum yang membatalkan nasabah Alawi pun ada yang kurang beretika. Nah, makanya Bang Haji di situ menangis. Alangkah baiknya kedua belah kubu ini saling mengevaluasi diri. Jadi jangan di framing tangisan beliau itu adalah tangisan penyesalan karena telah membatalkan nasabah Alawi. Tidak. Dan ini dikuatkan dalam podcast yang terbaru. Bisa dilihat di channelnya Bang Haji bahwa Bang Haji itu tidak kemudian menyesali telah membatalkan nasabah Alawi. Bang Haji tetap hakul yakin bahwa nasabah Alawi bukan Dzurriyyah Rasul. Jangan di framing-framing lagi. Kemudian Bang Haji tertutup dari berpikir yang benar dan tertutup dari pemahaman dalam membaca ayat Al-Quran. Ini juga sebuah siksaan untuk dirinya. Ini kata Muhyiddin dalam video yang tadi penonton lihat. Bang Haji tertutup dari sesuatu kebenaran. Bang Haji tertutup dari sebuah kebenaran. Tertutup dari kebenaran yang mana? Yang Bang Haji yakini bahwa nasabah Alawi terputus ini berdasarkan kajian ilmiah yang berupa tesis yang dikeluarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesisnya, kemudian para ulama, para santri, dan para akademisi ini juga ikut meneliti, penasaran dengan kajian Kiai Imaduddin. 90% itu mengiyakan tesis Kiai Imaduddin bahwa nasabah Alawi ini terputus sesuai kajian ilmiah. Nah, terus Bang Haji tertutup dari pemikiran yang benar itu yang gimana? Terus Bang Haji tertutup dalam memaknai, dalam memahami ayat yang dibaca. Saya kira ayat yang dibaca Bang Haji itu Bang Haji tidak salah mengartikan dan menafsirkannya. Jadi letak salahnya di mana? Sudah. Jadi nggak usah dibela mati-matian Mbak Alawi. Biarkan Mbak Alawi sendiri yang ngotot membela klannya. Pribumi sebaiknya jangan membela. Biarkan Mbak Alawi yang membela klannya dengan hujah dan dalil-dalilnya. Karena selama ini Mbak Alawi ini selalu berpaling, menghindar. Yang maju justru pribumi. Ini kalau disadari ini justru pribumi yang jadi korban. Pribumi ketemu pribumi jadi musuhan. Biarkan Mbak Alawi adu argumen dengan para pembatal nasabah Alawi. Dari dulu ditunggu-tunggu oleh publik ada pertemuan dari kedua belah pihak. Nyatanya
rencana pertemuan yang sudah digadang-gadang di Universitas Indonesia ini digagalkan entah kenapa. Kemudian malah dari Robito Alawiyah mengadakan debat nasab tapi di kandangnya sendiri. Ini nggak fair. Dari awal kan Kiai Maduddin Usman Al-Bantani siap diundang dalam acara debat nasab, tapi di tempat yang netral. Nyatanya tempat yang netral yang sudah disiapkan dengan matang tiba-tiba digagalkan tanpa alasan. Kemudian dari Robito Alawiyah justru mengadakan debat nasab dadakan tapi di kandang sendiri. Ini kan perlu dipertanyakan. Justru saya makin sanksi kalau nasabah Alawi itu benar-benar cucu karena diajak debat di publik dan di tempat yang netral. Ini nggak berani, menghindar terus dari dulu. Jadi Muhyiddin jangan banyak memframing, tidak ada gunanya. Saya tekankan sekali lagi bahwa Bang Haji ini juga tokoh agama. Bang Haji itu paham betul agama, bahkan sebelum kita yang gembar-gembor soal agama Islam, Bang Haji dari dulu sudah lebih dulu berdakwah, cuma lewat jalur musik, jalur seni. Ini nggak masalah, orang mau berdakwah lewat jalur apa saja, itu boleh. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sebelah mata. Bang Haji cuma penyanyi, Bang Haji cuma raja dangdut, ngerti apa beliau soal nasab. Bang Haji juga berhak bersuara. Bang Haji juga berhak bersuara. Sudah cukup komentar dari cuplikan video Muhyiddin yang memframing ceramahnya Rhoma Irama di gedung LD PBNU, dan itu framing-framing yang justru tidak masuk akal. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.